Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damai Raya Fahrudin dengan NIM 211201231300096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas teknik mikroprosesor dan antarmuka bagian 2, yaitu yang berjudul penerapan mikrokontroler Arduino pada smart monitoring suhu dan kelembapan. Oke, langsung saja. Untuk deskripsi proyeknya, proyek ini merupakan sebuah proyek smart system berbasis Arduino Uno yang dirancang untuk melakukan pemantauan suhu dan kelembapan lingkungan secara real time. Sistem ini menggunakan sensor THT22 sebagai perangkat input untuk membaca nilai suhu dan kelembapan, kemudian mengolah data tersebut dan menampilkannya pada LCD 16x2 sebagai peripheral digital keluaran. Komunikasi antara Arduino dan LCD dilakukan melalui antarmuka serial sinkron atau I2C, sehingga penggunaan pin menjadi lebih efisien. Untuk tujuan proyeknya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, menampilkan nilai suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22. Yang kedua, menggunakan LCD sebagai output dengan komunikasi I2C. Dan yang ketiga, memahami dasar pembuatan smart system berbasis Arduino. Untuk konsep mikrokontroler Arduino yaitu merupakan sebuah platform mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengendali dalam sistem tertanam. Pada proyek ini, Arduino Uno digunakan untuk menerima data dari sensor, memproses informasi tersebut sesuai dengan program yang telah ditanamkan, dengan mengendalikan perangkat keluaran seperti LCD, dengan dukungan pin input-output di digital antar komunikasi, serta kemudahan pemrograman penggunaan bahasa berbasis C atau C++. Arduino sangat cocok untuk digunakan membangun smart system sederhana seperti pemantauan suhu dan kelembapan. Untuk komponen proyeknya sendiri yaitu yang pertama ada Arduino Uno, yaitu sebagai mikrokontroler utama yang menjalankan program dan mengendalikan sistem. Kemudian ada sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan. Dan terakhir ada LCD 16x2 I2C mode, berfungsi sebagai peripheral digital keluaran untuk menampilkan data sensor melalui komunikasi I2C. Untuk blok diagramnya yaitu seperti ini. Nah, pertama itu dari lingkungannya sendiri itu ada suhu dan kelembapan, itu akan diambil oleh sensor DHT22. Dari sensor tersebut akan dikirimkan ke Arduino Uno untuk datanya diproses, dan setelah itu akan dikirimkan ke outputnya yaitu LCD 16x2. Nah, untuk skematik rangkaiannya itu kurang lebih seperti ini. Di sini ada perangkat Arduino Uno, terus ada sensornya dan ada LCD 16x2-nya. Jadi di sini saling dihubungkan, yaitu untuk ground dan VCC-nya itu saling dihubungkan dari Arduino ke LCD dan sensornya. Nah, terus sekarang untuk teknik decoding dan peta alamat. Untuk teknik decoding pada proyek ini digunakan untuk membedakan perangkat yang terhubung pada sistem, khususnya pada komunikasi serial sinkron I2C. Pada sistem ini, Arduino Uno bertindak sebagai master yang mengirimkan alamat tujuan sebelum melakukan pengiriman data. LCD 16x2 yang digunakan memiliki alamat I2C khusus, sehingga Arduino dapat mengenali dan mengirim data hanya ke perangkat tersebut. Proses decoding alamat ini dilakukan secara internal oleh modul I2C pada Arduino dan LCD, sehingga komunikasi data dapat berlangsung dengan benar tanpa terjadi konflik antar perangkat pada bus I2C. Untuk peta alamatnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada sensor DHT22 itu terhubung ke pin Arduino D2 dengan aksesnya itu input. Terus kemudian ada LCD I2C yang SDA itu ke pin A4, terus aksesnya itu bisa input dan output. Nah, untuk kemudian ada LCD I2C yang SCL itu terhubung ke pin A5 dengan aksesnya output. Terus ada caru daya LCD-nya itu V5 atau dayanya itu, terus dengan ke aksesnya juga output. Dan terakhir ada ground untuk LCD dan sensornya, dan terhubungnya ke pin ground. Untuk algoritma pemrograman yang berlaku yaitu yang pertama itu menginisialisasi sistem. Nah, setelah itu sensor DHT22 itu membaca data suhu dan kelembapan. Jika data tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Terus kembali lagi ke langkah pembacaan sensor di awal. Nah, tapi jika data valid, maka akan menambahkan nilai suhu dan kelembapan ke serial monitor. Nah, terus tunda proses selama 2 detik untuk biar lebih tidak terlalu
terlalu menabrak, terlalu cepat gitu, terus ulangi proses secara berkala. Untuk kode ringkasnya itu seperti ini. Jadi di sini ada looping, yaitu yang sebelum itu ini ada semua hardware-nya dimasukkan dulu, terus di loop. Setelah itu baru mulai kodenya bekerja, yaitu di loop. Itu akan membaca suhu dan kelembapan. Nah, jika datanya invalid maka akan menampilkan sensor rusak. Nah, tapi jika tidak maka akan menampilkan suhu dan kelembapan ke LCD-nya. Nah, untuk suhu itu di line 1 dan untuk kelembapan itu ada di line 2. Nah, terus delay 2 detik. Terus loop terus gitu aja sampai program dihentikan. Untuk operasi fungsional sistem bekerja dengan cara memonitor suhu dan kelembapan lingkungan secara otomatis menggunakan sensor DHT22. Ketika sistem diaktifkan, Arduino Uno melakukan inisialisasi terhadap sensor dan LCD melalui antarmuka I2C. Sensor DHT22 kemudian membaca nilai suhu dan kelembapan lingkungan dan mengirimkan data tersebut ke Arduino untuk diproses. Data hasil pembacaan selanjutnya ditampilkan pada LCD 16x2 sebagai output digital serta dikirim ke serial monitor untuk keperluan pemantauan. Proses pembacaan dan penampilan data dilakukan secara berulang dengan jeda waktu tertentu sehingga sistem dapat menampilkan informasi kondisi lingkungan secara real time. Untuk kesimpulannya yaitu proyek Smart System pemantauan suhu dan kelembapan berbasis Arduino ini berhasil dibuat dan dijalankan dengan baik menggunakan simulator walkway. Sistem memanfaatkan sensor DHT22 untuk membaca kondisi suhu dan kelembapan lingkungan. Kemudian, data tersebut diproses oleh Arduino Uno sebagai pusat mengendali. Hasil pembacaan sensor ditampilkan pada LCD 16x2 sehingga pengguna dapat melihat informasi suhu dan kelembapan secara langsung. Selain itu, data juga dapat dipantau melalui serial monitor untuk memastikan sistem bekerja dengan benar. Penggunaan komunikasi serial sinkron I2C pada LCD membuat rangkaian menjadi lebih sederhana karena hanya membutuhkan dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL. Hal ini membuat menghemat penggunaan pin pada Arduino dan memudahkan proses perancangan sistem. Sistem bekerja secara otomatis dan terus-menerus dengan interval waktu tertentu sehingga dapat memberikan informasi kondisi lingkungan secara berkala. Untuk referensinya yaitu seperti ini, dan untuk produknya sendiri itu saya mengambil dari walkway yang disediakan oleh tukang kode ini. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.